Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihil mayamin. Baiklah kawan semua, pada kesempatan ini kita setiap Rabu sore kita melanjutkan diskusi kita pembahasan tesis. Kali ini kita ingin berbincang tentang sekulerisme. Wacana sekulerisme, ada yang menarik dari pernyataan Presiden Jokowi tahun lalu bahwa agama harus dipisahkan dari politik. Agama, pandangan ini dikenal dengan pemisahan agama dan politik sebagai sekulerisme. Nah, wacana sekulerisme di Indonesia pernah dulu pada zaman 90-an Nurholis Majid membahas tentang sekulerisme dan sekularisasi. Kalau sekularisasi adalah keniscayaan sejarah dari rasionalisasi, dari proses rasionalisasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sekulerisme secara filosofis dalam pandangan Abdul Karim Suros. Sekulerisme adalah hasil dari rasionalisasi dan revolusi sains modern. Jadi sekulerisme merupakan hasil dari rasionalisasi dan perkembangan sains modern. Apa yang disebut dengan modern adalah setelah diketemukannya mesin. Nah, setelah diketemukan mesin, masyarakat berubah. Sebelum diketemukan mesin, biasa disebut sebagai masyarakat tradisional yang sepenuh-penuhnya hidup bergantung pada gerak dan dinamika alam. Nah, pasca ditemukan mesin, masyarakat berubah menjadi modern sampai saat ini. Nah, sekulerisme tentu berasal dari luar dunia Islam. Dalam bahasa Latin, sekulerisme berasal dari kata seculum yang artinya di sini dan sekarang. Dunia ini, di dunia ini, bukan dunia yang berikutnya. Dunia ini bukan dunia spiritual atau dunia setelah kematian. Jadi sekulum itu adalah dunia di sini dan saat ini. Nah, menurut Abdul Karim Suros, sekulerisme adalah konfirmasi dari satu dunia dan penolakan terhadap dunia lainnya. Nah, ini berarti fokus kita pada dunia yang kita hidup sekarang ini, dunia yang sedang kita pahami dan kita berharap sukses hidup di dalamnya. Bukan dunia setelah kematian ataupun dunia supranatural. Nah, inilah cara pandang Suros memahami definisi sekulerisme. Dalam pandangan Suros, ketika kita berbicara sekulerisme, terdapat 3 konsep yang saling berhubungan. Pertama, modernisasi, sekularisasi, dan reformasi. Itulah, modernisasi adalah suatu proses pengembangan dan pembedaan progresif, kata Suros, dari institusi dan lingkungan kehidupan. Saya kira ini terlalu rumit, kita lewatkan. Pada pandangan Suros, saya ingin coba sederhanakan. Sekulerisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi negara harus terpisah dari agama dan kepercayaan. Nah, ini prinsip dari sekulerisme, bahwa institusi negara harus terpisah dari agama atau kepercayaan. Nah, sekulerisme telah dipahami sebagai upaya sengaja untuk mengeluarkan agama dari urusan-urusan dunia. Jadi dalam konteks negara, agama harus kita pisahkan. Itulah prinsip dari
sekulerisme. Nah, sekulerisme ini muncul dari dua sebab. Yang pertama adalah pertumbuhan sains modern. Kita tahu sains modern berkembang dengan sangat pesat. Terjadi revolusi dalam sains modern dan rasionalitas, ya, serta perubahan dalam memaknai hubungan antara hak dan kewajiban. Itulah yang menjadi pemicu munculnya sekulerisme. Nah, ada pandangan yang menarik dari Abdul Karim Soros tentang sekulerisme, karena Soros mengklaim dirinya sebagai seorang sekuler di dalam politik. Nah, Soros membagi ada perbedaan mendasar antara political secularism dan philosophical secularism. Nah, kita ingin melihat Indonesia nanti di ujung pembicaraan kita, sebenarnya kita sudah tepat. Founding Fathers kita kan bercita-cita mendirikan negara sekuler. Nah, ada perbedaan mendasar antara sekulerisme politik dan sekulerisme filosofis. Nah, seringkali terjadi kerancuan dalam memahami atau mendefinisikan sekulerisme, khususnya di kalangan masyarakat. Ya. Mereka tidak bisa membedakan antara sekulerisme politik dan sekulerisme filosofis. Perbedaan mendasar antara sekulerisme politik dan sekulerisme filosofis adalah, kalau sekulerisme filosofis berakar pada materialisme, sedangkan sekulerisme politik melihat dunia masih dalam kehendak Tuhan. Ini perbedaan mendasar. Jadi kalau sekulerisme filosofis itu, dia menolak agama, cenderung ateis, tapi sekulerisme politik melihat dunia masih dalam kehendak Tuhan. Nah, dalam sebuah wawancara Soros menyatakan kita memiliki dua jenis sekulerisme, yakni sekulerisme politik dan sekulerisme filosofis. Sekulerisme politik berarti kita memisahkan agama secara institusi dari politik. Jadi agama itu kita pisahkan, bukan dia tidak mengatur kehidupan manusia, tapi kita pisahkan dari institusi politik. Dan negara menganggap semua kepercayaan dan agama adalah sama. Dari dalam pandangan sekulerisme politik, dalam kacamata negara, maka seluruh agama dan kepercayaan itu sama. Nah, pandangan ini problematik di dalam negara kita karena hanya mengakui 6 agama. Lembaga negara memberikan pengakuan agama yang harus diakui dan yang tidak diakui. Nah, pandangan ini secara belum matang secara sekulerisme politik. Seharusnya agama dalam pandangan sekulerisme politik, negara menganggap semua kepercayaan dan agama adalah sama. Jangankan mazhab, agama harus dipandang sama. Kepercayaan, nah jumlah agama dan kepercayaan sama jumlahnya dengan jumlah bintang di langit lah. Saking banyaknya jumlah kepercayaan dan agama. Dan negara harus mengakui kemajemukan agama dan memperlakukannya secara imparsial. Jadi negara itu harus mengakui pluralitas atau kemajemukan agama dan memperlakukannya secara imparsialitas. Dalam pandangan sekulerisme politik, tidak boleh agama, negara mengakui agama-agama tertentu dan mengabaikan agama dan kepercayaan yang lain. Jadi negara hanya mengakui misalnya 6 agama dan menolak kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah, pandangan ini keliru dari sudut pandang sekulerisme politik. Dalam pengertian ini, banyak orang beragama menganut sekulerisme politik dan menyetujui imparsialitas politik semacam ini di hadapan beragamnya kepercayaan. Nah, dalam pandangan sekulerisme politik ini, selain Soros, banyak tokoh yang orang beragama menganut pandangan sekulerisme politik, termasuk founding fathers kita. Saya pun pada posisi ini.
yaitu sekulerisme dalam politik, bahwa agama harus dipisahkan dari institusi negara. Nah, itu sekulerisme politik. Saya kira kita mulai bisa memahami apa yang dimaksud dengan sekulerisme politik. Lalu sekulerisme filosofis. Nah, Soros menolak pandangan sekulerisme filosofis ini dengan argumen kita memiliki sekulerisme lain yang dikenal sebagai sekulerisme filosofis. Philosophical secularism. Ini identik dengan ateisme. Nah, yang identik dengan ateisme itu bukan sekulerisme politik. Karena sekulerisme politik mengakui agama, kemenjabungkan agama, tapi sekulerisme filosofis. Nah, sekulerisme filosofis ini identik dengan ateisme dan kekurang percayaan pada agama. Nah, yang kekurang percaya pada agama, yang ateis, yang materialisme adalah sekulerisme filosofis. Nah, jadi sekulerisme filosofis ini adalah semacam materialisme. Jadi materialisme. Nah, jenis sekulerisme ini tidak bisa dikombinasikan dengan pemikiran keagamaan. Jadi sekulerisme filosofis tidak bisa kita kombinasikan dengan pemikiran keagamaan. Berbeda dengan sekulerisme politis. Nah, kalau sekulerisme politis bergantung pada penegasan agama, jadi agama diakui, pluralitas agama diakui, dan negara berlaku imparsial, artinya tidak memihak pada satu agama yang lain, dan itu sekulerisme politik. Nah, sekulerisme filosofis bergantung pada penolakan agama. Inilah sekulerisme filosofis. Dan menggabungkan penegasan. Nah, ini kan kok tidak bisa digabungkan. Yang satu sekulerisme politik menegaskan agama, penegasan, dan sekulerisme filosofis berangkat dari penolakan. Nah, ini tidak bisa, kontradiktif kalau digabungkan. Nah, jadi pilihannya adalah sekulerisme politik atau sekulerisme filosofis. Nah, Soros menganut pandangan sekulerisme politik. Sekarang kita bahas perdalam tentang sekulerisme politik. Ada dua pilar dalam sekulerisme politik. Yang pertama adalah masalah legitimasi dan netralitas sistem politik dari agama dan mazhab pemikiran teoritis. Nah, Soros berkata begini, saya percaya bahwa legitimasi sistem bergantung pada keadilan, bukan pada jenis agama tertentu. Jadi sistem legitimasi di dalam sekulerisme politik itu bergantung pada keadilan, bukan pada jenis agama tertentu. Dan sistem yang diterima berasal dari rakyat. Nah, sistem ini harus berasal dari kehendak rakyat. Sedangkan mengenai netralitas negara terhadap berbagai agama dan pekerjaan dan kepercayaan, adalah semua orang memiliki hak yang sama. Jadi negara menjamin kebebasan beragama. Nah, dalam pandangan ini negara kita, Pancasila, menganut secara teoritik adalah sekulerisme politik, bukan sekulerisme filosofis. Nah, memang dalam sejarah sebenarnya, misalnya seperti Departemen Agama pada masa Bung Karno, sebenarnya itu lahir bukan karena pergulatan teoritis dia dibutuhkan untuk sebagai konsep pembangunan negara, tapi masuknya Departemen Agama dalam konfigurasi sistem ketenagaraan kita dalam kabinet kementerian adalah politik akomodasi Soekarno, bukan berangkat dari Wilkenstein atau pandangan tentang sistem pemerintahan yang sesuai, yang ideal. Waktu itu adalah kebutuhan taktis mengakomodasi kelompok-kelompok Islamisme dalam politik. Dibentuklah Departemen Agama pada masa itu. Nah, kembali Soros meyakini bahwa sekulerisme politik menuntut
pengakuan pluralisme agama, dan prinsip netralitas negara. Nah, itu ciri khas dari sekulerisme politik. Yang pertama, menuntut pengakuan pluralisme agama. Pluralisme agama, kemenjamukan agama, keragaman kepercayaan itu diakui oleh negara. Dan negara memiliki prinsip netralitas negara terhadap kemajemukan agama. Jadi negara tidak boleh mengakui agama tertentu dan menolak agama yang lain, kepercayaan tertentu dan kepercayaan lain, apalagi mazhab tertentu di dalam agama dan menolak mazhab yang lain. Nah, itulah pandangan Soros, dan dia mengklaim dirinya sebagai seorang sekularis politik. Soros percaya bahwa sekulerisme dapat diterima oleh kalangan terdidik di dalam masyarakat. Dia menganggap bahwa sekularisme adalah mode yang paling sanitasi bagi negara dan untuk hubungan antara agama dan kekuasaan. Jadi sekulerisme itu adalah sesuatu yang ideal dalam membangun hubungan antara agama dan kekuasaan. Tentu sekulerisme ini bukan sekulerisme filosofis yang tidak percaya agama dan keberagamaan. Pengalaman Soros meyakini bahwa ada beberapa, misalnya kita juga di sini ada yang mengacaukan percakapan kita tentang sekulerisme politik dan sekulerisme filosofis, dan terkadang membuat orang membenci sekulerisme. Padahal sekulerisme politik akan memberi masa depan yang lebih cerah dari hubungan agama dan kekuasaan. Jadi kalau agama dan kekuasaan ingin cerah, maka sekulerisme politik inilah tawarannya. Nah, kesalahan pemahaman terhadap sekulerisme ini, politik ini terjadi ya, di mana-mana. Kata Soros, kira di Indonesia, dia meyakini itu. Masalah ini muncul terutama di kalangan banyak orang yang mereka sekuler, tapi juga sekuler dalam bidang keimanan. Nah, ini problem sirkus politis. Dengan kata lain, mereka tidak percaya pada spiritualitas dan agama. Ya, ini pandangan sekulerisme filosofis yang menurut Soros keliru. Karena mereka tidak percaya pada spiritualitas dan agama. Nah, kepercayaan itu tentu saja mereka bebas ya menjadi seperti ini. Tetapi ketika mereka berbicara untuk membela sekulerisme, sekulerisme memiliki perasaan yang menakutkan bagi orang. Ya. Jadi orang ketika berbicara sekulerisme itu menjadi takut karena dianggap sebagai ateis, materialistik, menolak agama. Nah, ini adalah kerancuan atau kekeliruan dalam memahami sekulerisme. Karena dianggap kalau mereka berpikir sekuler, mereka menyerukan sekulerisme berarti meninggalkan kepercayaan dan religiusitas. Nah, kesalahan ini adalah ilusi yang harus diperbaiki. Nah, ini bukan pandangan sekulerisme politik. Nah, terakhir Soros menyatakan kekeliruan terbesar dari mereka yang mengaku sekuleris adalah mereka juga sekuler di dalam keimanan. Atau dengan kata lain, mereka tidak percaya pada agama dan spiritualitas. Nah, kekeliruan kebanyakan orang menganggap bahwa menyerukan sekulerisme berarti meninggalkan keimanan dan religiusitas. Nah, kesalahan ini adalah ilusi yang Soros katakan yang harus diperbaiki. Jadi sebagai kesimpulan, Soros meyakini bahwa sekulerisme politik adalah pilihan yang tepat dalam menjendelakan negara. Sekulerisme politik tidak menolak spiritualitas dan agama, tidak seperti sekulerisme filosofis yang menyingkirkan dan curiga pada spiritualitas dan
Soros menganggap bahwa sekulerisme politik memberikan masa depan yang cerah ya, dari relasi agama dan kekuasaan. Nah, lalu sebagai kesimpulan yang terakhir, Soros meyakini bahwa sekulerisme politik merupakan alternatif dalam menyelesaikan problem antara agama dan politik, baik di dalam masyarakat religius maupun masyarakat non-religius atau masyarakat sekuler. Nah, pandangan ini saya kira relevan untuk kita membaca negeri kita. Apakah negeri kita ini sekulerisme politik atau sekulerisme filosofis? Karena percakapan sekulerisme di Indonesia penuh dengan kerancuan. Orang menafsir mereka yang sekuler juga di dalam keimanan dan menolak spiritualitas dan agama. Tidak. Kalau kita melihat pandangan-pandangan founding fathers kita dalam perdebatan ketika Indonesia dibangun, atau founding fathers atau founding mothers, itu adalah pandangan yang mengedepankan sekulerisme politik. Jadi sekulerisme politik bukan berarti ateis, anti Tuhan, anti agama. Tapi sekulerisme politik adalah mengakui agama dan negara harus bersikap sama terhadap seluruh agama dan menghargai pluralitas agama. Prinsipnya negara netral dalam hal agama dan keberagamaan. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.